Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang soleh dan solehah. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat ya. Oke anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Ningrum. Senangnya belajar matematika. Anak-anak, pagi hari ini kita masih belajar bab 3. Nah, di bagian yang ke-6 ini kita akan belajar apa ya? Kita akan belajar menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Kompetensi dasar yang dipelajari pada pagi hari ini yaitu KD 3.6 dan KD 4.6. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa dapat menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dengan benar. Oke anak-anak, ada yang sudah tahu? Apa yaitu faktor persekutuan terbesar atau FPB? Faktor persekutuan terbesar atau FPB adalah faktor persekutuan dari dua bilangan yang nilainya paling besar di antara faktor persekutuan lainnya. Paham ya? Lalu, ada berapa cara ya untuk menentukan FPB? Ada 3 cara untuk menentukan FPB. Cara yang pertama yaitu menentukan faktor dari masing-masing bilangan, lalu dipilih faktor persekutuan yang paling besar. Cara yang kedua yaitu dengan pohon faktor. Cara yang ketiga yaitu dengan teknik sengkedan. Nah, dari 3 cara ini kalian boleh memilih salah satu saja cara untuk menentukan FPB. Paham ya anak-anak? Sekarang kita akan belajar menentukan FPB menggunakan cara yang pertama, yaitu menentukan faktor dari masing-masing bilangan, lalu dipilih faktor persekutuan yang paling besar. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan faktor dari masing-masing bilangan. Yang kedua, pilihlah faktor persekutuannya atau faktor yang sama, misalnya dengan memberi tanda dilingkari. Yang ketiga, dari langkah yang kedua tadi, pilihlah faktor persekutuan yang paling besar. Selanjutnya, faktor persekutuan terbesar inilah yang merupakan FPB-nya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh 1 berikut ini. Faktor persekutuan terbesar dari 16 dan 32 adalah. Nah, jika anak-anak perhatikan di sini mencari faktor persekutuan terbesar atau mencari FPB dari 16 dan 32. Paham ya anak-anak? Nah, kita akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan cara yang pertama dulu. Sehingga kita akan mencari faktor dari masing-masing bilangan ini. Kita akan mencari faktor dari 16 dulu, lalu nanti mencari faktor dari 32. Setelah itu dicari faktor persekutuannya atau faktor yang sama dan dipilih yang paling besar. Nah, sekarang kita akan mencari faktor dari 16 dulu. Caranya, pilih atau cari 2 bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah 16. Kita mulai dari angka 1.
1 dikali berapa supaya hasilnya 16? Ya, betul, dikali 16. Kemudian 2 dikali berapa supaya hasilnya 16? Yaitu dikali 8. 3 tidak bisa. Kemudian lanjut 4 dikali berapa supaya hasilnya 16? Ya, betul, dikali 4. Nah, masih ada lagi tidak anak-anak? Sudah tidak ada lagi ya? Sehingga kita lanjutkan mencari faktor dari 32. Kita mulai dari angka 1. 1 dikali berapa supaya hasilnya 32? Yaitu dikali 32. Kemudian 2 itu dikali berapa ya supaya hasilnya 32? Ya, betul, dikali 16. Kemudian kalau 3 tidak bisa. Lanjut 4 dikali berapa supaya hasilnya 32? Ada ya? Yaitu dikali 8. Masih ada lagi tidak anak-anak? Sudah tidak ada. Kemudian kita tuliskan faktor dari 16 ini semuanya ya. Nah, kita tuliskan di sebelah sini. Sehingga kita peroleh faktor dari 16 yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16. Sudah kita tuliskan di sini ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya kita juga menuliskan faktor dari 32 ini. Berapa saja? 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Setelah kalian tulis faktor dari 16 dan faktor dari 32, kalian cari faktor yang sama atau faktor persekutuannya dengan cara diberi tanda lingkaran. Nah, ada 1, 2, kemudian yang sama lagi berapa? 4, kemudian 8, kemudian yang terakhir 16. Nah, setelah itu kita tulis sehingga faktor persekutuan dari 16 dan 32 itu adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Kemudian, jika kalian sudah menemukan faktor persekutuannya, maka dipilih yang paling besar. Mana di antara 1, 2, 4, 8, dan 16 ini yang paling besar? Ya, betul, yaitu 16. Jadi, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 16 dan 32 adalah 16. Paham anak-anak? Contoh yang kedua. FPB dari 14 dan 49 adalah. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan cara yang pertama. Sehingga kita akan mencari faktor dari 14 dan faktor dari 49. Atau dapat kita tuliskan seperti ini anak-anak ya. Sekarang kita akan mencari faktor dari 14 dulu. Cari dua bilangan yang jika dikalikan itu hasilnya 14. Dimulai dari angka 1. 1 dikali berapa supaya hasilnya 14? Ya, betul, dikali 14. Kemudian 2 itu bisa tidak? Bisa, 2 dikali 7 supaya hasilnya 14. Masih ada lagi tidak anak-anak yang hasil kalinya 14? Sudah tidak ada lagi. Sehingga sekarang kita lanjutkan mencari faktor dari 49. Kita mulai dari angka 1. 1 dikali 49. Hasilnya 49 ya. Betul. Kemudian 2 bisa tidak? Dikali berapa biar hasilnya 49? Tidak ada. 3 juga tidak ada. 4 tidak ada. 5 dan 6 juga tidak ada. 7. 7 bisa ya? Sehingga kita tuliskan di situ. 7 dikali berapa supaya hasilnya 49? Ya, betul. Dikali 7. Nah, masih ada lagi tidak ini yang hasil kalinya 49? Sudah tidak ada lagi ya. Sehingga kita tuliskan faktor dari 14 ini berapa saja. Kita tuliskan dari yang paling kecil.
1, 2, 7, dan 14. Sudah kita tuliskan di sini ya, faktor dari 14. Selanjutnya kita tuliskan semua faktor dari 49 ini. Yuk kita tuliskan. Faktor dari 49 yaitu 1, 7, dan 49. Nah, selanjutnya kita mencari faktor persekutuannya atau faktor yang sama dari kedua bilangan ini dengan cara kita beri tanda lingkaran. Ada 1 yang sama, kemudian 7. Nah, ada lagi tidak faktor yang sama? Sudah tidak ada lagi ya. Sehingga dapat kita tuliskan faktor persekutuan dari 14 dan 49 itu hanya 1 dan 7. Ini baru faktor persekutuan ya. Tadi perintah soalnya adalah mencari FPP atau faktor persekutuan terbesar. Sehingga dari angka 1 dan 7 ini kita pilih mana yang paling besar, yaitu 7. Jadi FPP dari 14 dan 39 adalah 7. Paham anak-anak? Baiklah anak-anak, kita juga dapat menentukan FPP menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan pohon faktor. Jika kita menggunakan cara yang kedua, bagaimana ya langkah-langkahnya? Nah, langkah yang pertama, tentukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan dengan menggunakan pohon faktor. Langkah yang kedua, pilih faktor prima yang dimiliki oleh kedua bilangan atau faktor prima yang sama saja dengan pangkat yang paling kecil. Nah, jadi Bu Ningrum ulangi, jika kalian menentukan FPP menggunakan cara yang kedua yaitu dengan pohon faktor, kalian harus memperhatikan dua langkah ini. Jadi yang pertama, tentukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan menggunakan pohon faktor. Kemudian kalian pilih mana faktor prima yang dimiliki oleh kedua bilangan atau faktor yang sama. Kemudian dipilih pangkat yang paling kecil. Begitu ya anak-anak ya, paham ya? Oke anak-anak, untuk lebih memahami cara yang kedua, perhatikan contoh 1 berikut ini. Faktor persekutuan terbesar dari 16 dan 32 adalah. Nah, kita akan menyelesaikan soal ini menggunakan cara yang kedua, yaitu pohon faktor. Sebelumnya, kita sudah menyelesaikan soal ini menggunakan cara yang pertama. Nah, sekarang kita akan menyelesaikannya menggunakan pohon faktor. Maka, kita akan mencari faktorisasi prima dari 16 dan 32. Caranya adalah 16 harus dibagi dengan bilangan-bilangan prima sampai hasil akhirnya 1. Begitu juga dengan 32. Harus dibagi dengan bilangan-bilangan prima sampai hasil akhirnya 1. Sekarang kita mulai dulu dari 16. 16 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 8. Selanjutnya, 8 juga harus dibagi dengan bilangan prima, yaitu dibagi 2. Hasilnya sama dengan 4. 4 juga harus dibagi dengan bilangan prima lagi, yaitu dibagi 2. Hasilnya sama dengan 2. 2 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 1. Nah, jika hasil akhirnya ini sudah 1, maka sudah stop. Selanjutnya, kita akan mencari faktorisasi prima dari 32 dengan cara pohon faktor juga. Caranya harus dibagi dengan bilangan-bilangan prima. 32 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 16. 16 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 8.
8 dibagi 2, hasilnya sama dengan 4. 4 dibagi 2, hasilnya sama dengan 2. 2 dibagi 2, hasilnya sama dengan 1. Karena hasil akhirnya ini juga sudah 1, maka sudah stop. Selanjutnya kita akan menuliskan bentuk faktorisasi prima dari 16 dan 32. 16 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Jadi kita kalikan semua bilangan yang ada di sebelah kiri ini. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Atau dapat kita tulis 2 pangkat 4. Selanjutnya, faktorisasi prima dari 32 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Atau dapat kita tulis 2 pangkat 5. Jadi, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 16 dan 32 adalah kita pilih yang sama dan pangkat yang terkecil. Jadi, untuk menentukan FPB dengan menggunakan cara yang kedua adalah kalian pilih faktor yang sama. Nah, di sini karena faktornya hanya ada satu macam ya anak-anak ya, yaitu 2, maka kita pilih dengan pangkat yang terkecil, yaitu 2 pangkat 4. Atau 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 16. Sama seperti kalau kita menghitungnya menggunakan cara yang pertama tadi. Paham ya anak-anak ya? Contoh yang kedua. FPB dari 14 dan 49 adalah. Nah, sebelumnya kita sudah menyelesaikan soal ini menggunakan cara yang pertama. Sekarang kita akan menyelesaikannya menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan pohon faktor. Sehingga bilangan 14 dan 49 ini harus dibagi dengan bilangan-bilangan prima sampai hasil akhirnya 1. Kita mulai dari 14 dulu. 14 bisa dibagi bilangan prima 2. Hasilnya sama dengan 7. Nah, 7 itu bilangan prima. Jadi harus dibagi dengan 7. Hasil akhirnya sudah 1. Maka sudah stop. Selanjutnya kita akan mencari faktorisasi prima dari 49 dengan cara membagi 49 ini dengan bilangan-bilangan prima. Yaitu bisa dibagi 7. 49 dibagi 7 hasilnya sama dengan 7. Lalu 7 itu prima, maka 7 harus dibagi dengan 7. Hasil akhirnya 1. Nah, karena sudah 1 ya ini anak-anak ya, maka sudah stop sampai sini. Sekarang kita akan menuliskan faktorisasi prima dari 14 dan faktorisasi prima dari 49. Sehingga dapat kita tulis faktorisasi dari 14 yaitu 2 dikali 7. Jadi kita kalikan bilangan yang di sebelah kiri ini. 2 dikali 7. Selanjutnya, faktorisasi prima dari 49 adalah 7 dikali 7. Kita kalikan bilangan di sebelah kiri ini ya. 7 dikali 7. Atau dapat kita tulis 7 pangkat 2. Sehingga faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 14 dan 49. Nah, caranya anak-anak, kalian pilih faktor yang sama saja. Faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, di sini 14 memiliki faktor 2 dan 7. Sedangkan 49 hanya memiliki faktor 7. Sehingga kita pilih faktor yang sama yaitu 7.
Nah, faktor yang sama itu 7. Kemudian kalian pilih pangkat yang terkecil. Di sini 7, berarti 7 pangkat 1. Di sini 7 pangkat 2. Maka kita pilih yang 7 pangkat 1. 7 pangkat 1 itu sama dengan 7. Hasilnya sama seperti kalau kita menghitungnya menggunakan cara yang pertama. Paham ya anak-anak? Oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar menentukan FPB menggunakan cara yang ketiga, yaitu dengan teknik sengkedan. Jika kita menggunakan cara yang ketiga, maka kalian harus mengikuti langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama, pilih bilangan prima yang bisa dibagi oleh kedua bilangan. Nah, jadi langkah yang pertama ini kalian harus memilih bilangan prima yang bisa dibagi oleh kedua bilangan. Langkah yang kedua, jika kedua bilangan sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan prima yang sama, maka sudah stop. Nah, setelah itu, kalikan semua faktor prima yang ada. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh 1 berikut ini. Faktor persekutuan terbesar dari 16 dan 32 adalah. Nah, sebelumnya kita sudah menyelesaikan soal ini menggunakan cara 1 dan cara 2. Maka, kita akan menyelesaikan soal ini menggunakan cara yang ketiga, yaitu dengan teknik sengkedan. Caranya, kita tulis dahulu ya bilangan 16 dan 32. Nah, ingat anak-anak, jika kalian mengerjakannya menggunakan cara yang ketiga dengan teknik sengkedan, kalian harus mengikuti ketiga langkah ini. Nah, jadi langkah yang pertama adalah kalian pilih bilangan prima yang bisa dibagi oleh 16 dan 32. Berapa ya? Nah, kalian mulai dari bilangan prima paling kecil, yaitu 2. Apakah 16 bisa dibagi 2? Bisa. 32 bisa. Maka dipilih dibagi 2. 16 dibagi 2 hasilnya diletakkan di sini, yaitu 8. 32 dibagi 2 hasilnya diletakkan di sini, yaitu 16. Nah, sekarang kalian mencari lagi. 8 dan 16 itu sama-sama bisa dibagi berapa? Ya, betul. Bisa dibagi 2. 8 dibagi 2 hasilnya diletakkan di sini, yaitu 4. 16 dibagi 2 hasilnya diletakkan di sini, yaitu 8. Selanjutnya, 4 dan 8 ini sama-sama bisa dibagi bilangan prima berapa? Ya, betul. Bisa dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya sama dengan 2. 8 dibagi 2 hasilnya sama dengan 4. Nah, 2 dan 4 itu masih bisa dibagi dengan 2. 2 dibagi 2 hasilnya sama dengan 1. 4 dibagi 2 hasilnya sama dengan 2. Sekarang kita cek. 1 dan 2 apakah masih bisa dibagi dengan bilangan prima yang sama? Sudah tidak bisa lagi. Maka sudah stop. Jadi, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 16 dan 32 adalah kalian kalikan semua bilangan yang ada di sebelah kiri ini. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Ya, sehingga diperoleh 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2 sama dengan 16. Hasilnya sama seperti
kalian mengerjakannya menggunakan cara 1 dan cara 2. Paham anak-anak? Contoh yang kedua, FPB dari 14 dan 49 adalah. Nah, sebelumnya kita sudah menyelesaikan soal ini menggunakan cara 1 dan cara 2. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal ini menggunakan cara yang ketiga, yaitu dengan teknik sengkedan. Nah, jika kalian menggunakan cara yang ketiga, kalian harus mengikuti ketiga langkah ini. Jadi yang pertama kalian pilih bilangan prima yang bisa dibagi oleh 14 dan 49. Nah, kita tulis dahulu 14, lalu sampingnya 49. Kemudian kita buat garis seperti itu. Nah, 14 dan 49 itu sama-sama bisa dibagi bilangan prima berapa ya? Ya, betul. Dibagi 7. 14 dibagi 7 itu hasilnya berapa anak-anak? Ya, betul. 2. Kemudian 49 dibagi 7 hasilnya diletakkan di sini. Berapa? Ya, betul. 7. Selanjutnya kalian cek 2 dan 7 itu apakah masih bisa dibagi dengan bilangan prima yang sama? Nah, sudah tidak bisa ya, maka sudah stop. Seperti itu kalau FPB. Diingat-ingat ya. Nah, jadi faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 14 dan 49 adalah 7. Karena bilangan yang di sebelah kiri ini hanya ada 7. Sehingga FPB-nya 7. Hasilnya sama seperti jika kalian menggunakan cara 1 dan cara 2 tadi. Paham anak-anak? Oke anak-anak, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak semuanya sudah paham materi tentang menentukan faktor persekutuan terbesar atau menentukan FPB. Nah, tadi Bu Nirum sudah memberikan 3 cara untuk menentukan FPB. Kalian boleh memilih salah satu dari ketiga cara tersebut yang menurut kalian paling mudah. Tetap semangat ya anak-anak belajarnya di rumah. Selalu rajin sholat 5 waktu, rajin mengaji, dan membantu orang tua di rumah. Terima kasih anak-anak kelas 4 yang soleh dan solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.